老袁，你想吓谁去？不会就是他吧？啊还有这回事？当年若非他在后方对付一玉蝶中拳，我现在就带你离妖皇。什么小黑？缥缈宫连轩辕大帝都啊！你可以进去了吗？少爷，我脾气好。还不是被缥缈宫追杀的？对报身份。算是吧。局需先通过这太古通。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Martial Master episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-611. Bagi yang mau bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Tapi sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 610. Kemarin Sang Guanxir meminta Kaisar Xuanyu untuk menjaga jarak di antara mereka, karena jika sampai hubungan mereka diketahui oleh banyak pihak, akan membuat banyak orang mencurigai kedekatan mereka. Selain itu, Sang Guanxir juga meminta Kaisar Xuanyu untuk berakting, supaya seakan-akan Istana Piao Miao memiliki hubungan dengan Istana Qin. Kaisar Xuanyu paham dan dia langsung saja pergi sambil membawa beberapa pasukannya meninggalkan tempat itu. Sedangkan di sisi lain, Qin Chen tengah berusaha untuk melewati kehancuran spasial, di mana dia benar-benar senang dengan teknik yang diberikan oleh kucing gemoy. Hukum pada kekacauan ini tidaklah mempengaruhi pergerakannya. Bahkan dia itu mengeluarkan Mokara untuk melihat apakah hukum spasial pada tempat itu masih kuat. Dan ternyata benar, hukum di sini masihlah kuat. Alhasil, Qin Chen pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan lagi hingga dia dikejutkan oleh sesuatu. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Terlihat kalau Qin Chen masihlah berusaha untuk menghindari penyerangan yang tertuju kepadanya. Ia mencoba untuk melakukan penyerangan, tapi segera dihentikan oleh kucing gemoy. Pasalnya, Qin Chen bisa menenangkan diri sebab itu bukan berasal dari musuh, melainkan sosok bernama Lao Yuan. Kucing gemoy pun memintanya untuk menghentikan hal itu, di mana Qin Chen seketika saja dibuat terkejut dengan kemunculan sosok binatang buas yang begitu besar. Kucing gemoy meminta Lao Yuan untuk tidak menakuti Qin Chen, karena jika tidak, dia itu akan mati. Hanya saja Lao Yuan tidak mendengarkan ucapan kucing gemoy. Qin Chen pun akhirnya sadar kalau kucing gemoy ingin membawa binatang buas ini keluar dari tempat tersebut. Kucing gemoy membenarkan hal itu. Selain itu, Lao Yuan berbeda dengan ras iblis lainnya. Dulu jika bukan karena Lao Yuan menghadapi ras iblis dari belakang, maka sudah dipastikan kalau benua Tianwu sudah lama hancur. Qin Chen barulah tahu akan hal tersebut. 老袁，你想吓谁去？不会就是他吧？啊还有这回事？当年若非他在后方对付一 Sedangkan kucing gemoy seketika terkejut karena Qin Chen sudah berhasil menguasai aturan ruang sepenuhnya. Tapi dia bingung mengapa Qin Chen belum kunjung menembus Martial Emperor 9 langit. Ternyata itu terjadi disebabkan oleh tubuh Qin Chen yang kini memiliki dua kekuatan dari ras manusia dan ras iblis asing. Qin Chen harus bisa mencapai ranah Martial Emperor 9 langit untuk dua kekuatannya. Karena dan begitulah dia bisa melakukan kenaikan. Kucing gemoy sangatlah kesal karena sekarang Qin Chen memiliki peluang besar. Mendengar Lao Yuan memanggil kucing gemoy sebagai Xiaohei membuat Qin Chen tertawa. Kucing gemoy pun meminta Lao Yuan untuk tidak memanggilnya seperti itu, karena dia adalah kaisar kucing tertinggi di 9 langit dan 10 bumi. Jadi Xiaohei bukanlah namanya. Kucing gemoy pun meminta Qin Chen untuk menyimpan Lao Yuan ke dalam piringan giok miliknya. Dan begitulah dia akan membawa mereka pergi dari tempat ini. Qin Chen paham, jadi dia langsung saja menyimpan Lao Yuan dan segera melakukan perjalanan. Sedangkan para pelayan Qin Chen begitu terkejut dengan kedatangan Lao Yuan ke dalam piringan giok. 玉蝶中拳，我现在就带你离妖皇。什么小黑？
Kembali kepada Qin dan kucing gemoy, yang mana akhirnya mereka telah berhasil keluar dari tempat sebelumnya. Tapi sekarang Qin malah kembali ke tempat yang dulu pernah dirinya singgahi, di mana itu adalah tempat paling dekat dengan benua Tianwu. Lo Yuan akan digunakan untuk menggunakan sumber dayanya supaya bisa menghancurkan dinding ruang. Qin tidaklah memiliki banyak waktu, jadi dia harus menyimpan mereka semua ke dalam piringan giok dan keluar dari tempat ini. Qin paham dan dia pun mengeluarkan Lo Yuan, di mana sekarang adalah gilirannya untuk bisa menghancurkan formasi di depan sana. Dan kekuatan yang Lo Yuan miliki, sebuah benturan keras pun langsung menghantam tempat tersebut, yang seketika saja guncangan terjadi. Kekuatan Lo Yuan sangatlah besar dan ia dengan mudah menghancurkan formasi tersebut. Sedangkan Qin dan kucing gemoy kesulitan untuk bisa bertahan dari benturan tersebut. Tapi tiba-tiba saja Lo Yuan menghentikan serangannya. Ternyata ia sudah selesai dan hanya dengan satu jari saja dia membuka celah ruang untuk bisa mengeluarkan mereka. Qin harus cepat membawa mereka keluar dari tempat ini supaya bisa sampai di benua Tianwu. Berkat piringan giok, pada akhirnya mereka pun telah berhasil keluar dengan selamat. Kini Qin sudah kembali ke benua Tianwu. Setengah tahun sudahlah berlalu dan dia penasaran apakah Qiansu dan yang lainnya sudah keluar dengan selamat. Selain itu ia penasaran dengan kondisi dari wilayah Wu. Qin akan melakukan perjalanan terlebih dahulu untuk bisa melakukan pemeriksaan kepada wilayah Wu. Sudah cukup lama Qin tidak kembali. Ia bisa melihat dengan jelas kalau penjagaan terhadap wilayah Wu lebih ketat jika dibandingkan dengan sebelumnya. Kemungkinan besar sesuatu telah terjadi. Maka karena itulah Qin harus mempersiapkan diri dengan baik, yang mana Qin mulai melakukan penyamaran dengan kumis yang begitu tebal. Dan penuh kepercayaan diri, Qin pun melangkah maju untuk bisa memasuki tempat ini. Namun ada penjaga yang mencurigainya. Ia segera meminta Qin untuk menunjukkan identitasnya. Di sini Qin menyamar sebagai murid dari Kekaisaran Xuan Yuan. Jadi apakah mereka itu berani memeriksanya? Hanya saja penjaga itu mentertawakannya. Karena beberapa bulan lalu, Kekaisaran Xuan Yuan, Aula Senjata, dan Sekte Guofang telah melakukan penyerangan kepada Istana Piao Miao. Namun mereka kalah telak, bahkan Kaisar Xuan Yuan melarikan diri dengan sangat memalukan. Jadi seharusnya dia tidaklah sombong. Qin langsung saja menaboknya dan membuat penjaga ini terpental. Alhasil dia pun menjadi kesal, namun sebelum marah penjaga itu langsung muntah-muntah. Sedangkan para penjaga lain akan melakukan penyerangan kepadanya. Namun Qin dengan sangat mudah mementalkan mereka dengan kekuatannya. Qin memberitahu kalau dia tidaklah melakukan apa-apa. Karena sudah seperti ini, penjaga itu pun memanggil bala bantuan. 缥缈宫连轩辕大帝都你 Tanda yang dikeluarkan telah membuat seseorang datang, di mana dia itu sangatlah kesal karena ada yang berani membuat masalah di kota Guhunya. Penjaga ini pun memberitahu siapa pelakunya, tapi Qin menjelaskan kalau merekalah yang menyerang terlebih dahulu. Jadi dia ini hanyalah memberikan perlawanan saja. Selain itu, Kekaisaran Xuan Yuan merupakan kekuatan utama di benua ini. Lantas sejak kapan mereka begitu berani berbuat macam-macam kepada murid yang berasal dari Kekaisaran Xuan Yuan? Bukannya takut mendengar hal itu, pria ini langsung saja menyiapkan sebuah serangan untuk bisa melakukan pertarungan dengan Qin. Tapi baru saja menyentuh tubuh Qin, penjaga ini langsung saja terpental. Dan apesnya lagi, kepalanya malah terhantam batu. 我乃大陆顶尖士，明明是你们对本少动手，头上撒野了。口气。 Qin yakin betul kalau semua orang sudah melihat kalau dirinya tidak berbuat apa-apa. Namun pria itu malah terpental dengan sendiri. Zhongzi bingung padahal ia sudah berada di ranah martial emperor. Namun bagaimana bisa dia diperlakukan seperti ini? Qin menanyakan apakah dia sudah diizinkan masuk. Takut akan dipermalukan lagi, mereka pun mempersilakannya untuk memasuki kota. Qin merasa mereka ini beruntung karena dirinya cukup baik hati. Andai saja ada murid Kekaisaran Xuan Yuan melihat hal itu, maka mereka pasti akan menghancurkan kota Guhua. Zhongzi sangatlah kesal dengan kesombongan Qin. Terlebih lagi, sekarang ini Kekaisaran Xuan Yuan tengah diburu oleh Istana Piao Miao. Jadi seharusnya ia tidaklah terlalu percaya diri. Zhongzi meminta semua orang untuk tidak memperhatikannya. 可以进去了吗？
少爷我脾气好，还不是被缥缈宫追杀的？对，报审判。 Kembali kepada Qingchen yang telah sampai di hadapan sebuah restoran. Ia tidaklah menyangka akan melihat organisasi ini berdiri di kota Guhua. Jadi Qingchen pun memilih untuk memasuki pavilion tersebut, di mana terlihat kalau tempat ini memang sangatlah megah. Terlebih lagi terdapat banyak orang yang mengunjungi restoran itu. Baru saja tiba, Qingchen diberitahu kalau tempat ini sudah penuh. Namun dia langsung menyinggung tentang Taegu, yang membuat pelayan ini pun terkejut. Pasalnya, Qingchen merupakan tamu yang sangat penting. Ia pun menanyakan tentang aturannya kepada Qingchen, yang langsung saja memberikannya sebuah kristal tingkat tinggi. Alhasil, pelayan ini pun akan membawa Qingchen masuk lebih dalam dari restoran. Hanya saja, dia tidak akan bisa membawa Qingchen masuk lebih jauh lagi. Selanjutnya, dia itu akan dibawa oleh pelayan baru lainnya. Gadis ini merasa kalau ini adalah kunjungan pertama Qingchen di kediaman Taegu. Qingchen membenarkan hal itu yang membuat gadis ini pun tertawa. Terdapat sebuah penghalang pada tempat itu, jadi gadis ini pun membukanya agar Qingchen bisa masuk lebih dalam lagi. Jauh di depan sana terdapat beberapa orang yang tengah berkumpul. Sebelum bisa memasuki tempat tinggal kuno, setidaknya Qingchen harus melewati lorong kuno terlebih dahulu. Jika dia itu gagal, maka kristal yang sebelumnya dia berikan tidak akan dikembalikan lagi. Jadi gadis ini mempersilakannya untuk mencoba. 算是吧。需先通过这太古通。 Dengan kesombongannya, Qingchen merasa kalau lorong kuno itu bukanlah masalah besar bagi jenis hebat dari Kekaisaran Xuan Yuan. Ini sengaja Qingchen lakukan supaya orang-orang bisa tahu kalau murid dari Kekaisaran Xuan Yuan merupakan orang yang sombong. Saat kemudian ada seorang murid yang baru saja keluar, di mana ia sepertinya telah gagal. Selain itu ada pria bernama Mu Liuxing, di mana ia sepertinya telah berhasil dan keluar dalam waktu yang cukup cepat. Hanya saja kecepatan itu masihlah belum sebanding dengan seorang cendekiawan pertama dari keluarga Xi. Mendengar ini membuat Mu Liuxing agak kesal. Sedangkan Qingchen sendiri akan memasuki lorong tersebut tanpa merasa takut sedikit pun. Di dalam sana, Qingchen langsung disambut oleh beberapa rune yang berada di dalam lorong kuno. Ini bukanlah sebuah rune biasa, melainkan sebuah serangan yang langsung tertuju kepadanya. Tidak hanya itu, namun Qingchen juga dikepung oleh rune tersebut. Tapi bagi Qingchen, semua ini sangatlah mudah untuk bisa dirinya atasi. Bahkan ketika rune ini memasuki sebuah formasi yang begitu besar, Qingchen langsung saja melakukan penyerangan hingga membuat formasi itu hancur. Dan begini ia pun telah berhasil keluar. Bahkan daun sebelum Qingchen masuk baru saja jatuh di saat dirinya keluar. Semua orang seketika saja terkejut karena apa yang Qingchen lakukan benar-benar sangatlah cepat. Bahkan ini jauh lebih cepat dari apa yang Mu Liuxing lakukan. Tidak ada yang percaya dengan apa yang telah terjadi. Mu Liuxing pun menganggap Qingchen menggunakan sebuah trik dan dia juga cukup bangga kepadanya. Terlebih lagi dia itu berasal dari Kekaisaran Xuan Yuan. Karena ternyata Mu Liuxing ini saatlah mengagumi Kekaisaran Xuan Yuan. Ia pun ingin dekat dengan Qingchen, tapi Qingchen menolak hal itu. Karena baginya, Mu Liuxing hanyalah sampah saja. Ia tidak layak berteman dengannya yang merupakan jenius hebat dari Kekaisaran Xuan Yuan. Mendengar hal itu tentu saja membuat Mu Liuxing menjadi begitu kesal. Begitu pula dengan orang-orang lainnya. Sedangkan Qingchen akan kembali dibawa oleh gadis ini ke tempat selanjutnya. 朋友， Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Di dalam tempat yang akan Qingchen masuki, sedang diadakan sebuah pertunjukan yang dilakukan oleh para gadis cantik. Mereka itu tengah menari dengan begitu indah, yang membuat semua tamu di sana menjadi begitu senang, terutama para bujang-bujang di sana. Karena bagaimanapun kecantikan dari para penari itu membuat mata mereka segar. Bahkan ada yang tak bisa menutup mulut karena pertunjukan tersebut. Sedangkan Qingchen sendiri hanya santuy saja. Ia tidaklah terlalu tergoda dengan tarian para gadis ini. Terlebih lagi, bini Qingchen sudah banyak.
Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.